Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'dah. Para salikin jamaah, Bapak, Ibu, sahabat, kolega, kaum ulama, dan mohon seizin dari guru-guru kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Untuk itu kita memulai dengan bersyukur atas semua nikmatnya. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikut tabi'in dan umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para jamaah salikin, kita akan meneruskan terhadap rintangan-rintangan kita dalam hal beribadah dan mengkhususkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kita tahu ada awaid dunia, masalah-masalah dunia yang menjadi gangguan perintang kita, katakan insya Allah kita sudah bisa mengendalikan dunia lid dunia, ya, dunia lil akhirah, bukan dunia lid dunia. Begitu Ibnu Athaillah menyatakan. Kemudian kita juga mampu awaikil khalq, kita juga bisa membedakan, memilah ini manusia, sesama makhluk, yang mana yang menggoda dan mana yang tidak. Karena itu kita selamat dari dua godaan dunia, dan satu di antaranya godaan sesama makhluk. Tapi tidak berhenti, ada perintah lain. Wa wa fi salithil awaikis syaitan. Jadi ada perintah ketiga yang kita dilarang oleh syaitan untuk menjadi orang ahlul ibadah, ahlul taat. Syaitan nggak suka. Karena itu setan menghalang-halangi kita untuk menjadi orang yang ahlul ibadah. Karena itu para salikin, mari kita teruskan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa amal bima bi ulumiha fit tawrain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma 'alaika ya akhi bi muharabatis syaitan wa qahrihi wa dzalika li khoslatain. Kemudian alaika, kepada kita semua, ya akhi, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya. Ini saya jadi ingat, kadang-kala Gus Dur kalau manggil saya tuh akhi, ya akhi. Kita berdoa terus untuk Gus Dur ya. Amin. Dan kita bertawasul, kalau berdoa-doa ya kirim Fatihah untuk Gus Dur. Bima kharitas syaitan, yaitu kamu harus memerangi syaitan, ya. Wa qahrihi, dan kamu harus menundukkan syaitan itu. Wa dzalika li khoslatain, dan itu karena dua alasan mengapa syaitan harus kita lawan. Syaitan harus kita hengkangkan dari diri kita. Yang pertama, ikhtahuma innahu aduun wa mudhillum wa dhullim mubin. Karena setan itu adalah musuh yang menyesatkan, yang nyata. Jadi kita tidak boleh bersahabat dengan setan.
apalagi mencari rezeki, ya bersahabat dengan setan, minta dukun, dipanggilkan perewangan dan sebagainya, ndang sugih, ndang maju, boten pareng, boten angsal. Itu berarti kita bersahabat dengan setan, padahal aduwwum mudillum mubin, karena setan itu adalah musuh yang menyesatkan yang nyata. Wala ma'ah fihi limusalajatin wa ibqa'in alaih. Maka dengan demikian tidak ada diharapkan padanya kemaslahatan sedikit pun atas setan terhadap diri kita, itu mboten enten, tidak ada. Karena itu musuh nyata. Kok kita masih bersahabat, ya maka dengan demikian kita akan menjadi tersesatkan. Bal yukniuhu illa halakan aslam. Bahkan setan tidak akan memuaskan pada dirinya kecuali kita itu akan hancur, kecuali kita akan halaka, kecuali kita itu rusak, kecuali kita jadi orang kufur, kecuali kita itu orang jadi munafik. Itu tugas setan. Jadi setan semata-mata agar diri kita itu hancur di dalam hal ibadah dan di dalam mendekatkan diri pada Allah. Karena itu mengapa sholat malam, zikir itu berat, karena di situ ada setan. Ya, mau zikir tahu-tahu nggak jadi, setan sudah mempengaruhi kita. Mau sholat malam bangun jam 3, ya, nggak jadi bangun, nanti aja, itu setan. Ya kan, setan itu ingin menjauhkan kita dari Allah, dan setan itu mendorong kepada kita agar kita itu halaka seluruh amal-amal kita, rusak kita dengan Allah. Jadi dengan demikian kita harus kuat menghadapi rayuan godaan setan. Maka dengan demikian fala wajha idzan lil amni min mithli hadzal aduwi wal ghaflah anhu. Maka tidak ada alasan, ya, jika demikian untuk kita merasa aman. Idzalil amni, nggak ada. Anda jangan merasa, oh saya kuat kok, hebat kok, setan nggak akan mengganggu. No, boten, tidak. Setan begitu kuat dengan berbagai cara untuk mengalahkan kita. Mim misli hadzal aduwin, dan semacam ini adalah musuh yang nyata. Wong jelas musuh kok kita merasa aman. Dia senjata banyak kok kita merasa aman. Itu adalah orang yang humkun, orang sebodoh-bodohnya. Setan senjatanya banyak, kita merasa aman. Nah, itu berarti orang yang bodoh. Wal ghaflah, dan ini tidak boleh ghaflah, tidak boleh terlena, tidak boleh lupa anhu dari godaan setan itu. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, kita jangan merasa aman akan godaan setan. Wa ta'ammal ayataini min kitabillah ta'ala. Ada 2 ayat minim yang dibacakan oleh Imam Ghazali mengenai setan ini. Wa qala ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, hai jamaah aji kolbu, hai kita semua. Apa? Allah tak putus syaitan. Janganlah engkau bersekutu menyembah dengan setan, bersahabat dengan setan. Innahu, karena setan itu lakum, kedua kita, untuk kita semua itu apa? Aduwwum mubin. Kuliah nggak jadi kuliah, mau pengajian nggak jadi pengajian, mau suluk nggak jadi suluk, setan. Pada hatinya itu sudah dibuka. Karena kita semua diisgholakan lidunya, kita disibukkan urusan dunia. Setan masuk, niatnya sudah ada, ya. Pintu sudah diketuk, tok 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 tok. Pengajian di mana-mana. Pintu dibuka, Anda berdiri tegak, nggak masuk-masuk, itu humkun kabirun. Itu namanya orang sebodoh-bodohnya yang sebesar-besarnya itu di situ. Sudah dibuka oleh Allah, nggak masuk-masuk,
Padahal sudah diketok, Pak Ek, Bu Ai, Bu Nyai Ek, Bu Nyai Ai, ayo, gini. Enggak jadi, nanti anak saya masih gini, saya masih begini. La ilaha illallah, itu namanya humkun menurut Syekh Abdullah Al-Haddad. As-sani qauluhu ta'ala inna syaitan lakum aduwwan fattahiduhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh. Fattahiduhu aduwwan, itu musuh kok kamu anggap teman. Ya udah, kita akan tergelincir. Ya. Dengan melihat ayat itu, maka al-khoslatu sani, ya, jadi mengapa kita lihat setan harus kita anggap musuh? Yang pertama, tadi setan musuh yang menyesatkan. Yang kedua, ya, annahu majbulun ala adawamika wa muntasibun abadan li muharrabatik. Yang kedua, sesungguhnya setan terwataklah untuk memusuhimu dan selalu bersiap sedia selamat untuk memarahimu. Memang setan itu diciptakan oleh Allah untuk mengganggu kita. Pertanyaan, Allah katanya sayang kepada kita. Mengapa setan dihilangkan saja biar kita itu lempeng masuk surga? Itulah hidup itu harus ada proses. Hidup itu ada ujian. Hidup itu harus ada namanya cobaan. Kalau Anda lempeng masuk surga, Anda jadi Tuhan sendiri. Tidak ada gangguan, tidak ada rojak, tidak ada khauf. Ya, itu jadi orang terlena. Bapak Ibu sekalian, yang kuliah, yang dosen, yang guru besar, nguji nggak kepada anaknya, anak buahnya, mahasiswa? Nguji kan? Para profesor yang banyak, Masya Allah ya, saya senang. Ya. Nguji kan? Ya untuk naik tingkat. Kalau nggak diuji, nanti mahasiswanya bodoh. Ya, nanti mahasiswanya tidak mempunyai kualifikasi yang unggul di dalam kehidupannya. Kehidupan nyata di dalam agama apa? Al-akhiratu khairun minal ula. Ya, akhirat itu lebih utama daripada yang ula, yang dunia ini. Karena itu diuji di dunia, dan setan adalah diciptakan untuk mengganggu kita. Ya. Bahwa na'al-laila wa atrafan nahar, maka setan sepanjang malam, sepanjang siang, yarmika bisa hamati, dia akan menyerangmu, ya, bisa hamati dengan anak panah. Lah anak panahnya setan itu nggak usah diasah, langsung panah, tes, tidur malam, ya tidak usah bangun, tes, niat, nggak jadi, tes, gampang manusia. Kalau hatinya tidak bersih, niat baik, akhirnya tidak baik. Ya, itu gampang. Karena apa? Karena setan itu mempunyai bisa hamati yang selalu anak panahnya itu ditembakkan tos. Wa anta ghafilun anhu, dan kamu itu lupa, terlena dengan setan. Tidur malam enak, ya. Nggak usah zikir, enak. Ngapain mulut kita banyak zikir? Enak. Baca aja, ngomel saja, ngibah saja. Nah, itu setan. Ya. Fa kaifa yakunul hal? Maka kalau sudah seperti itu, bagaimana melihat setan yang dua hal tugasnya menyesatkan, dan yang kedua itu adalah dia selalu akan memerangi kita dengan anak panahnya yang setiap saat akan dilemparkan, akan kira-kira maaf ya orang Jawa ya, pelintengan ya, itu ketapel ya. Ini tinggal mana yang ditepal ini, diketapel matanya biar nggak melek malam, tidur terus, ditepal hatinya biar ikut selalu yang jelek-jelek, itu ketapelkan. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian terjadi menyertaimu suatu hikmah yang lain, yaitu bahwa dirimu dalam beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada Allah yang lain menuju babullah itu melalui tindakan dan ucapan. Di antara tindakan ucapan kita itu harus seimbang, dan kita harus menuju dakwah dan beribadah.
Tugas kita itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Tujuan kita itu beribadah, ya. Maka dengan demikian cita-cita kita, himmah kita yang tak butuh, orang makrifat disebut liya'rifun. Jadi meningkat tidak liya'budun saja, tapi liya'rifun untuk bermakrifat. Wa hadza dzikun sanain syaitan wa himmati wa muradihi wa khirfatihi. Ini berlawanan dengan perbuatan dan perbuatan setan. Cita-citanya, tujuannya dan pekerjaannya. Pekerjaan kita, tugas kita itu ibadah, taat. Setan menghalang-halangi untuk ibadah, taat. Jadi berlawanan. Kita itu adu mubin. Yang satu ngalor, yang satu ngidul. Yang satu ngulon, satu ngetan. Nah, gitu ya. Berlawanan. Memang dia melawan kita. Nah karena itu fasyirta ka'annaka kumta wasaddatta wastoka litaghayyidis syaitan wa takayudihi wa tanakudihi. Maka dengan jadilah engkau orang yang siap siaga. Ka'annaka kumta, kamu itu harus berdiri tegak, jangan terlena, jangan ngantuk melawan setan. Wasadat wasatuka, dan dia harus mengikat pinggang kita. Pinggang kita itu harus kuat, jangan terlalu kenyang. Kalau kenyang nanti ngantuk, kalau ngantuk tidak ibadah, tidurnya ngleser, lali, bangun malam. Dan itulah menjadikan kita itu menyulitkan perlawanan mereka. Kalau kita mengikatkan pinggang, kita bersiaga, setan itu ya bahasa Jawanya kedodoran, ya, kedodoran. Kita siap siaga, setan ini astagfirullah lewat, auzubillahi minasyaitonirrajim lewat, ya, karena kita siaga. Kalau tidak siaga kita akan terus dikena gangguan. Maka dengan demikian fahuwa aidan yasudu wastatu liyu'adiyaka wa yuqatilaka wa yumakiraka hatta yufsid. Kita tegak, kita siaga, kita ibadah, kita ikatkan pinggang, maka setan mengasah panahnya lagi. Nah, setan juga mengencangkan ikat pinggangnya untuk memusuhi, memerangi dan membuat rekayasa-rekayasa apa? Hatta yufsid, sampai kita itu rusak lagi. Berat ya jadi manusia ya. Karena itu wal iyadu billah, maka kita harus mohon kepada Allah, seolah moga-moga Allah menjaga kita. Alaika sya'naka bal hatta yuhdaka ra'san. Maka dengan demikian setan yang dapat menghancurkanmu itu dengan sekaligus, ya Allah jangan godakan saya setan. Maka dengan demikian idla ya'man min janibiki ba'da fa innahu alladhi yusiku, sebab setan tidak merasa aman dari sisi kita, karena sesungguhnya setan adalah berbuat jahat dan menghancurkan kita. Itu tugasnya. Kalau saya belum menghancurkan manusia, kira-kira gitu kan lagunya Omah Rama, dia nggak akan berhenti siang malam, ya. Illa man la yu'adhihu wa la yunakiduhu bal yusadiquhu wa yuwafiqu. Ya. Kepada siapa saja yang tidak menjengkelkannya dan tidak melawannya, bahkan setan bersama dengan orang itu dan setan menyesuaikan dengannya. Ya. Orang ahli ibadah pura-pura dia goda ahli ibadah. Dia ahli minum, dia ikut minum. Oh, enak minumnya, satu gelas kurang, satu botol kurang, sampai mabuk, sampai hilang akalnya. Itu setan. Jadi dia bisa membo-membo, bisa masuk di dalam semua habit dan lifestyle, habitnya dan gaya hidup manusia. Setan masuk seperti orang kafir, pelaku kesyaratan dan pelaku kesenangan hedonisme pada bagian mereka. Wa ahlu rohbah,
Dan orang yang hedonisme itu teman-teman dia melek bengi, ya, ke tempat-tempat hedonis, tempat-tempat hiburan, itu semua setan, dan itu bagian dari kesenangan, itu bersenyawa dengan setan itu. Nah, kalau sudah itu, fakaifa qasduhu liman qama limughayati wa tajarrud limunaqadati. Lalu bagaimana tujuan setan terhadap orang yang memancangkan diri untuk menjengkelkan setan? Jadi kita lewat setan. Falahu in idzan ma'asya'in nas adawatin ammah. Maka bagi setan, bila demikian terhadap semua manusia, selalu ada permusuhan yang mereka tidak pilih-pilih. Ya, kalau setannya jenderal, maka diperuntukkan pada kaum alim yang jenderal juga. Kalau kopral, ya itulah. Jadi orang kiai, ulama itu godaannya banyak. Nah, itu sekelas, selevel ya, selevel enemy-nya, permusuhannya itu, musuhnya itu selevel. Nah, dengan demikian maka yang penting gini, wa maka ayyul mustahid fil ibadah wal ilmi atau watun khassah. Maka kalau sudah tahu seperti itu, dia bisa berbuat apa saja. Maka yang penting buat kita itu adalah ayyuhal mustahid. Kita harus istihad, berjuang sekuat tenaga. Wajah itu fisabilillah, kita harus berjihad di jalan ini, jalan Allah, jalan suluk, jalan tarekah, jalan makrifat, bersungguh-sungguh. Kalau enggak kita akan muspro hidup kita fil ibadah, di dalam ibadah. Jadi dengan demikian saya lanjutkan. Para salikin rahimakumullah, kalau sudah seperti itu, fasir ka'annaka kunta wasadat sataka li ta'udhu syaitan wa taqafufi, maka kita harus melawannya. Itu satu-satunya jalan, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, wa maka ayyuhal mustahid, yang penting Anda itu istihad, jihad melawan mereka fil ibadah, di dalam ibadah, wal ilmi, ya, dalam bertaklim, wa adawu khassah, dan kita itu harus ada melawan permusuhan yang khusus dengan setan. Wa inna amroka lahu muhimun, ya, pastilah suatu urusan yang sangat penting. Jadi kalau kita melawan setan, karena setan itu penting. Nah, mengapa kita harus siap siaga? Wa ma'u alaika awanun asaduha alaika nafsuka wa hawaka. Bersama setan untuk menghadapimu terhadap beberapa pembantu. Setan itu punya apa? Pembantu, teman akrab. Ya. Apa? Siapa teman akrabnya setan? Nafsuka wa hawaka. Hawa nafsumu itu yang menjadi temannya setan. Jadi setan musuh jadi nyata. Ada musuh di dalam selimut, di dalam diri kita itu adalah apa? Nafsu. Ketemulah untuk menghancurkan kita itu ya Bapak sekalian, ya. Itulah jelas namanya setan itu aduwwun mubin, dan dia punya satu yang disebut dengan teman. Temannya adalah nafsu kita. Walahu asbabun madakhilan awabun wa anta anha ghafilun. Jadi dengan demikian, walahu, dan setan itu asbabun mudakhalun, dia itu punya alat penyebab yang bisa masuk asbab, abwab, sebab-sebab yang bisa abwabun, beberapa pintu. Pintu darah, pintu mulut, pintu mata, pintu telinga, pintu hati, pintu nafsu, ya. Ya, anta yang kita miliki itu semua dimasuki setan, masuk darah kita. Sekali kita makan makanan yang haram, itu sangat mudah kita tergelincir. Jadi naudzubillah, kalau bisa, bukan jangan, kalau bisa, mari kita hindari makanan-makanan dari rezeki yang subhat. Ya. Jadi sekali lagi saya guyon, karena guyon tapi penting. Kita semua aktivis, guru ngaji, guru ngajar, dosen,
Ya, kalau nggak ngajar, nggak usah ambil uangnya, walaupun itu disuruh tanda tangan. Subhat itu. Kan ini banyak kan orang tanda tangan. Oh enggak KPK ketahuan mau ada tanda tangannya uang keluar. Allah lebih tahu. Ya, itu artinya apa? Asbabun wa madakhilun wa abwabun. Setan itu berbagai cara bisa masuk dari berbagai pintu. Kita anta anha ghafilan, sedangkan kamu dengan setan itu ghaflah, lupa. Setan akan masuk setiap saat, ya. Kita lupa kepada setan, jadilah setan itu menjadi temannya, tidak lagi aduwwun. Walaqad sadaqa Yahya ibnu Mu'adhi ar-Razi haitsu diibaratkan oleh Syekh Yahya bin Mu'adh ar-Razi, beliau mengatakan gini, as-syaitanu farihun wa anta maslun. Setan itu nganggur, yang memang pekerjaannya ganggu manusia, ya. Wa anta maslun, dan Anda itu adalah sibuk urusan dunia, sibuk urusan senang-senang, sibuk urusan pangkat, sibuk urusan pekerjaan, sibuk urusan rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, ndak di kampus, ndak di organisasi, ndak di pemerintahan, apalagi di partai politik. Itu istighol, manusia itu sibuk, sedangkan syaitan farihun, bebas menyerang kita. Manusia banyak terpeleset, ya. Wasyaitanu barokah wa anta latarah. Yarokah bukan barokah. Yarokah wa anta latarah. Setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Wah, ini lengah, baru makanan haram, karena itu saya masuk jebret. Udah, hidupnya tidak terarah. Kita bisa, dia lihat ini manusia lemah, mata renta yang lemah, yang saya masuk lewat mana itu tahu. Wa anta tansahu wa huwa la yansaka. Engkau melupakan setan, sedangkan setan tidak melupakanmu. Kalau kita sudah senang jabatan, kesengsem, urusan dunia, kekuasaan, kira-kira kita itu lupa nggak dengan setan? Wong Allah saja dilupakan, apalagi setan yang mestinya ibadah aja ibadah, waktunya harus sholat, tahu-tahu ada kontrak, sholatnya ditinggal, menandatangani kontrak, apalagi setan yang menciptakan setan ada dilupakan, apalagi setannya, ya. Maka dengan demikian, wa min nafsikal syaitan alika awan, maka dengan demikian bersumber dari nafsumu itulah kamu bisa bersahabat, ya, karena nafsumu dibuka oleh kita. Jadi kalau ada satu rumah dia bermain mata dengan musuh, kira-kira rumah itu rusak enggak? Anak kita, keluarga kita, maka membuka semua rahasia kita. Sini, orang tua saya lagi enggak ada, ambil itu, hartakan. Itu kan nafsu. Nah, setan juga gitu, bersahabat dengan nafsu kita yang suka amar busuk itu. Udah bersahabat. Dengan demikian para salikin, yang terakhir, ya, maka demikian fa idzan la budda min mukharabati wa qahri wa illa fala ta'manu fasad wal halak. Maka bila dengan demikian la budda itu kira-kira pastilah, tidak bisa tidaklah. Ya wis pokoknya lawan, satu kata lawan. Nah, itu kan anak-anak PMI kan begitu, satu kata lawan setan. Ya, la budda min mukharabati, tidak boleh tidak mesti kita memerangi setan, wa qahrihi, dan menundukkan, wa illa fala ta'manul fasad, dan bila tidak engkau tidak aman kalau kita tidak betul-betul melakukan memerangi. Kalau sudah tidak aman, fasad, kita akan
rusak wal halak dan hancur ibadah kita, umur kita. Coba kita renungkan sesaat. Kita semua sudah umur berapa? 40, 50, 60. Saya 60. Sudah sadar belum akan ilahiyah kita, ruhaniyah spiritual kita? Apakah kita umur 60, 70 malah lupa? Na'udzubillah. Kita lebih cinta dunia, lebih cinta kepada latul hikum amwalukum wala alutum an dzikrillah. Umur sudah 5 sik greteh-greteh golek reno-reno. Umur 70 lali Gusti Allah. Loh, memangnya kita mau urip piro? Usia kita tuh mau berapa? Kita tahu, bisa tahu dengan malaikat Israel jam berapa akan dipanggil. Mari kita betul-betul menjaga diri. Insya Allah ya, kita saling mengingatkan. Karena setan itu tidak lengah. Setan akan masuk terus, sedangkan kita lengah. Setan melihat, kita tidak. Ya, setan dalam keadaan tidak lupa, sedangkan kita lupa. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhoi, betul-betul meyakini. Insya Allah kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memerangi setan, dan betul-betul kita bisa khusyuk khudur dalam semua ibadah kita, mendapatkan maunah dan rahmat dari Allah. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.